Di Polda Jabar, kalau secara wajar seringkali dalam sidang peradilan itu, sidang pertama itu pihak polisian yang digugat itu tidak hadir itu seringkali. Nah, tapi pada saat sidang kedua ya mereka pasti hadir. Nah, kalau alasannya macam-macam alasannya, bisa karena mereka menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga mereka menyiapkan semua bukti-bukti, menyiapkan administrasi pembuktian, administrasi kuasa, administrasi untuk persidangan. Jadi ya itu yang mereka kerjakan. Jadi lebih baik daripada ini mereka ambil waktu dulu 5 hari untuk persiapan lebih matang lagi, baru nanti pas sidang berikutnya mereka hadir. Pihak kurangnya alat bukti, berkas-berkas terhadap Peggy Setiawan sendiri. Ya sebenarnya begini, hampir semua pengacara yang membela Peggy juga sebenarnya untuk melihat ke wilayah ke penyidikan di Polda Jabar kan nggak bisa. Jadi hanya menduga-duga apa sih bukti mereka, apa sih saksi mereka. Jadi nggak bisa, siapapun pengacara itu nggak bisa bertanya ke dalam karena di dalam juga diumpetin kan. Tapi kita bisa menilai bahwasanya dasarnya adalah press conference terdahulu dari Polda Jabar di mana menangkap Peggy dan melakukan press conference yang menyatakan Peggy sebagai DPO yang ditangkap. Tapi dasar menangkap Peggy ini hanyalah berupa surat-surat identitas, ijazah, foto, dan bukan bukti-bukti utama. Bukti utama ini misalnya pisau yang dipakai membunuh, kayu yang dipakai memukul, atau batu yang dipakai untuk melempar kan gitu kan, atau bukti-bukti utama lain yang sifatnya ada saintifiknya, misalnya ada DNA, sidik jari begitu. Nah, karena itu tidak ada disampaikan dalam press conference sehingga bisa diduga alat buktinya nggak ada nih yang bukti utama untuk menjerat si Peggy sebagai pelaku pembunuhan. Jadi dari situ dasarnya kita bisa beranggapan bahwasanya bukti-buktinya lemah karena tidak ditunjukkan dalam press conference, hanya ditunjukkan adalah identitas. Lalu kalau misalnya bukti-bukti lemah seperti itu, tindakannya seperti apa, Bang? Ya, pra-peradilan tindakannya. Jadi karena buktinya lemah, makanya semua kuasa hukum Peggy sepakat, ayo kita adakan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Jawa Barat terhadap penyidikan dan penangkapan mereka. Apalagi kan patut diduga penangkapannya ini salah tangkap. Apakah benar tangkap, apakah salah tangkap? Nah, karena banyak potensi salah tangkapnya, dasarnya adalah press conference, akhirnya diajukanlah gugatan pra-peradilan. Termasuk salah tangkap juga diajukan gugatan pra-peradilan. Bang, Ya, Bang, menanggapi kasusnya Vina semakin kemana-mana, semakin mengada-ngada juga, gimana Bang? Apalagi kemarin sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan ditunda dan Peggy sendiri tidak dihadirkan. pertanyaannya apa? Menurut Abang bagaimana sebagai tim kuasa hukumnya Peggy? Jadi begini, ini kasusnya Peggy ini kan sekarang pada tahap pra-peradilan. Tentunya semua akan fokus di posisi pra-peradilan, baik dari tim pembela Polda Jabar maupun tim pengacara Peggy. Nah, kalau kita bicara pra-peradilan, kemarin itu kan tim dari Polda Jabar belum hadir. Nah, itu adalah hal yang wajar. Tapi dipastikan minggu depan mereka hadir di tanggal 1 Juli. Kenapa? Kalau nggak hadir, mereka bisa kalah berperkara karena nggak ada cerita tentang pembelaan dari mereka, sehingga pasti kalah. Makanya dipastikan minggu depan mereka hadir. Nah, tinggal berproses. Sidang pra-peradilan ini kan sebenarnya kan posisinya seperti sidang perdata, bukan pidana ya, karena ada penggugat yaitu si Peggy melalui kuasanya dan ada tergugat yaitu Polda Jabar melalui kuasanya juga. Jadi ini adalah sidang secara intinya adalah untuk mencari keabsahan, benar tidaknya penyidikan, benar tidaknya penangkapan, benar tidaknya penahanan, dan kemudian bagaimana surat-surat formal dalam proses tersebut. Jadi rasanya ini lebih kepada persoalan administratif. Persoalan administratif ini bisa tim kuasa hukum Peggy yang menang karena mungkin secara formal prosedurnya ada yang kurang sehingga bisa dimenangkan. Bisa juga Polda Jabar yang menang karena mereka menyiapkan aspek-aspek formal dalam proses penangkapan si Peggy. Nah, kalau bicara
bukti nanti kita lihat kalau buktinya mereka valid ya mereka menang, prosedur formalnya mereka valid ya mereka menang si Polda Jabar ini. Tapi kalau ternyata bukti-buktinya kurang lemah, saksi-saksinya lemah untuk proses penangkapan atau proses penahanan, ya bisa juga kalah. Atau kemudian secara administrasi tidak lengkap atau kurang lengkap, bisa juga kalah. Jadi begitu. Ini adalah proses pra peradilan seperti sidang-sidang perdata, cuma ini sidang acara cepat, cuma 7 hari kerja. Bang, dalam sebuah artikel Bang Deo sempat mengatakan menyoroti pemeriksaan ayah Peggy karena memiliki identitas ganda. Itu bagaimana, Bang? Tentunya pemeriksaan ini sebenarnya untuk menjadikan orang tua Peggy sebagai tersangka rasanya tidak. Jadi pemeriksaan ini lebih kepada klarifikasi atau clearance apa-apa yang terjadi semasa Peggy di. Kalau sekarang ini belum dapat ceritanya, tapi mungkin pada saat persidangan terdahulu 8 tahun yang lalu, itu di 2016, ketika sidang pertama terhadap para terdakwa yang 8 orang ini yang sekarang menjadi terpidana, mungkin di sana di dalam persidangan sudah diajukan bukti-bukti, diajukan saksi-saksi, alat-alat buktinya disampaikan di persidangan, di pengadilan. Nah, alat-alat bukti ini kemudian sudah dianalisa oleh jaksa, dianalisa oleh hakim, sehingga mereka kemudian memutus bahwasanya telah terjadi tindak pidana pembunuhan beramai-ramai kan gitu. Nah, inilah yang kemudian dipakai ukuran oleh penyidik yang sekarang ini untuk menjerat si Peggy. Tapi kalau bicara sekarang, alat bukti tersebut kita belum dapat nih. Belum dapatnya apa? Karena kita nggak diperlihatkan alat bukti masa lalu itu. Nah, ini kan alat bukti yang sudah inkrah ya. Seringkali kadang-kadang alat bukti yang sudah inkrah ini kadang-kadang diabaikan oleh pihak jaksa atau pihak penyidik pemeliharaannya. Apalagi kalau alat bukti itu berupa besi. 8 tahun itu kan cukup untuk membuat besi-besi itu berkarat. 8 tahun juga cukup untuk menghilangkan sidik-sidik jari seperti yang dipertanyakan tadi kan. 8 tahun itu cukup untuk hilang tuh sidik jari itu. Sehingga sekarang kalau kita cari sidik jarinya udah susah. Apalagi sidik jari kemudian misalnya ada kegegabahan dari jaksa waktu di persidangan, ketika ada alat bukti main pegang-pegang aja kan campur sidik jarinya jadinya kan begitu. Tidak dirapikan dengan pengaman gitu. Kita bisa pastikan 8 tahun itu cukup untuk membuat besi berkarat dan cukup untuk membuat kayu lapuk, kecuali batu dipakai untuk melempar. Batu ini yang aman-aman aja, tapi batu ini cepat hilang sidik jarinya, kena embun dikit hilang tuh sidik jari gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa memakai alat bukti yang terdahulu tadi untuk dipakai sekarang untuk menjerat Peggy. Melihat banyaknya masyarakat Cirebon yang melakukan doa bersama atau dukungan terhadap Peggy agar bisa membebaskan Peggy, gimana? Bahkan awal-awal tertangkap banyak hujatan, banyak hinaan, cacian segala macam. Ya kan semua bersumber dari press conference di Polda Jabar, di mana ekspresi Peggy dan pernyataan Peggy menyatakan saya bukan pelakunya. Itu sumbernya dari situ. Kalau Peggy pada waktu itu menyatakan memang saya melakukannya, ya sudah selesai, timbullah antipati. Tapi karena Peggy sendiri menyatakan bukan dia pelakunya, ditambah alat-alat bukti yang kemudian nggak cukup, ya sudah akhirnya timbul simpati. Karena timbul simpati ini akhirnya masyarakat Cirebon beramai-ramai dalam konteks simpati yang sama, akhirnya bersatu mencoba menggalang kekuatan untuk mencari keadilan buat si Peggy ini. Oh, kalau untuk maksudnya perubahan nama atau pelurusannya bagaimana begini, sih? identitas ganda itu banyak terjadi di zaman dulu. Sampai 2015, 2014 itu banyak sekali identitas ganda. Kenapa? Karena faktor dari undang-undang Dukcapil. Kan kita banyak berubah. Zaman dulu kan KTP itu kan nggak elektronik, sehingga data digitalnya nggak ada, sehingga orang bisa bikin KTP A, bikin KTP C, di satu desa bikin KTP, di desa lain bikin KTP juga, karena sifatnya manual, dan itu catatannya semua manual dan tidak terhubung dalam konteks Dukcapil begitu. Nah, sehingga orang bisa bikin KTP ganda, bahkan bukan ganda lagi, 10 KTP bisa dibuat untuk kepentingan macam-macam. Dan itu memang apakah dia pemalsuan susah juga, karena itu kan diterbitkan oleh kepala desa, oleh lurah.
Jadi ya dia nggak bisa, walaupun berbeda-beda ininya. Cuman itulah kerugian pada waktu itu di mana belum ada digitalisasi atau elektronik data terhadap sistem kependudukan orang Indonesia. Nah kalau sekarang udah dukcapil, udah terkoneksi semua, jadi kita punya identitas ya satu aja. Kalau ganda sekarang ini ya sebenarnya agak sulit ya, karena kan pakai sidik jari semua, jadi nggak bisa edit.